Halo, perkenalkan nama saya Narejo Vandra, NIM G0023127, kelompok A3. Kali ini saya akan membahas beberapa materi anatomi. Yang pertama mengenai faring, yang kedua mengenai jantung, dan yang terakhir mengenai diafragma serta mediastinum. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu untuk struktur faring. Sebelumnya, apa itu faring? Faring adalah saluran fibromuskular sepanjang 12 sampai 14 cm. Nah, faring ini menghubungkan antara kafum nasi dan kafum oris dengan larynx dan esofagus. Nah, nantinya faring ini ada tiga bagian lagi. Yang pertama adalah nasofaring pada bagian paling proksimalnya, kemudian ada orofaring, dan paling distalnya ada laringofaring. Pertama adalah nasofaring. Nah, secara skeletis, letak nasofaring ini terletak di vertebra cervical 1 sampai 2. Fungsinya sendiri berperan dalam respirasi. Kemudian nasofaring ini akan berbatasan dengan kafum nasi di sebelah posteriornya, dan perbatasan mereka akan dibongkar oleh struktur yang dinamakan koana. Kemudian juga akan berhubungan dengan telinga melalui tuba audita melalui tuba auditiva auspeci. Nah, kemudian dia juga akan berhubungan dengan bagian di bawahnya, yaitu orofaring melalui isthmus pharyngeus. Nah, isthmus pharyngeus ini nantinya akan menutup saat kita menelan, sehingga memungkinkan agar makanan saat kita menelan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, eh, bagi- untuk struktur-strukturnya sendiri nanti kita akan membahas mengenai atap, dinding posterior, dan dinding lateral dari nasofaring. Untuk atap dari nasofaring disebut fornix pharyngeus. Fornix pharyngeus. Sedangkan dinding posteriornya melekat pada facies inferior corpus ossis spheroidalis dan pars dorsalis dari ossis occipitalis. Nah, di dinding posterior ini terdapat tonsilla pharyngealis, yang dimana jika terjadi pembesaran akan menyebabkan hipertrofi adenoid, yang dimana nantinya akan menyebabkan obstruksi aliran udara hidung. Nah, itu adalah atap dan dinding posterior dari nasofaring. Sedangkan untuk dinding lateralnya, struktur-strukturnya yang pertama adalah opte. Opte sendiri merupakan singkatan dari ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii yang ada di sebelah sini. Nah, nantinya, opte ini stegi meatus nasi inferior dan merupakan pintu masuk ke tuba auditiva. Struktur yang selanjutnya adalah torus tubarius, yaitu yang ditunjukkan di sini dan di sini merupakan peninggian di posterior dan superior dari opte. Nah, peninggiannya itu disebabkan oleh dika yang dibentuk oleh musculus salpingio-palatina. Kemudian struktur selanjutnya adalah torus levatorius, yang merupakan peninggian di inferior dari opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Dan yang terakhir adalah recessus pharyngeus, yang merupakan kavum pharyngeus yang terletak di sebelah dorsal dari torus tubarius. Di sebelah dorsal torus tubarius ada kavum yang disebut recessus pharyngeus. Nah, di recessus pharyngeus ini ada tonsil yang disebut dengan tonsilla tubarius. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, ke bagian pharyngeus selanjutnya adalah orofaring. Orofaring ini terletak di vertebra cervical 2 sampai 3. Nah, kalau tadi nasofaring lebih untuk ke fungsi pernapasan, orofaring ini ke pencernaan. Karena saat menelan nantinya di bagian isthmus facium akan terbuka sehingga palatum terelevasi, kavitas laringes tertutup, dan makanan bergerak menuju esofagus.
Inervasi orofaring sendiri oleh nervus 9. Kemudian batas-batas dari orofaring untuk eh, untuk posisinya sendiri dia ada di belakang dari cavum oris dan batas kranialnya adalah palatum mole. Batas lateralnya adalah arcus palatopharyngeus yang ada di sini dan tonsilla palatina ada di sini. Sedangkan untuk batas kaudalnya adalah radix linguae. Bangunan-bangunan penting yang ada di orofaring yang pertama adalah arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus ini merupakan lipatan mukosa di bagian anterior yang merupakan desakan dari musculus palatoglossus. Sedangkan yang selanjutnya ada arcus palatopharyngeus. Adalah pelipatan mukosa juga, tapi di bagian posterior yang disebabkan oleh musculus palatopharyngeus. Nah, di antaranya adalah ada cekungan yang disebut fossa tonsillaris. Di fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Nah, tonsilla palatina ini merupakan sepasang jaringan limfoid yang dilapisi oleh membran mukosa yang mendapatkan vaskularisasi dari ramus tonsillaris arteriofacialis dan limfnya menuju nodus limfus cervicalis profundus. Bangunan yang terakhir adalah membrana glasoepiglotica. Dia menghubungkan antara radix ligmoe dengan epiglotis. Penebalan di bagian medialnya disebut plica glossoepiglotica mediana, di bagian lateralnya plica glossoepiglotica lateral, dan di antara keduanya ada cekungan yang disebut dengan valicula epiglotica yang nantinya dia akan menampung benda tumpul yang tertelat. Nah, itu adalah bagian orofaring, selanjutnya adalah laryngofaring. Laryngofaring letaknya ada di vertebra cervical 3 sampai 5. Dia ada di posterior dari laring dan membentang dari superior epiglottis hingga inferior dari cartilago cricoidea. Nah, nantinya laring ini akan menyempit dan bersambung sebagai esofagus. Untuk bangunan-bangunan pentingnya, yang pertama ada fossa piriformis yang ada di sebelah kanan dan kiri dari laringofaring dan aditus laringis yang merupakan pintu masuk menuju laring. Nah, pembahasan mengenai laring yang selanjutnya adalah mengenai muskulinya. Ada dua jenis muskulus yang membentuk laring, yaitu untuk muskulus serkular yang berfungsi sebagai konstriktor dan muskulus sedang itu yang berfungsi sebagai elevator. Musculus constrictor varius superior terdiri dari pars pterygopharyngea, kemudian ada musculus bucopharyngea, musculus myopharyngea, dan yang terakhir adalah pars glossopharyngea. Untuk musculus constrictor pharyngeus medius terbentuk dari musculus chondropharyngea dan musculus ceratopharyngea. Sedangkan untuk musculus constrictor pharyngeus inferior terbentuk dari musculus spiropharyngea dan musculus cricopharyngea. Juga ada dari untuk levatornya ada musculus levator pharyngeus yang terdiri dari musculus stylopharyngeus, musculus salpingopharyngeus, dan musculus palatopharyngeus. Nah, faring inervasinya diinervasi oleh ramus pharyngeus. Oke, maksud saya untuk vaskularisasi dari faring yang pertama oleh
Ramus pharyngeus, arteri palatina descendens merupakan cabang dari arteri maxillaris. Kemudian ada arteri palatina ascendens, arteri tonsillaris, cabang arteri facialis. Kemudian ada ramus pharyngeus, arteri pharyngea ascendens. Kemudian ada rami dorsalis linguae, arteri lingualis, dan yang terakhir adalah rami pharyngei, arteri thyroidia inferior. Nah, pembahasan mengenai faring sampai di sini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu struktur jantung dan mekanisme dari katup jantung. Yang pertama, kita akan bahas mengenai struktur jantung di eksternalnya. Nah, jantung atau core ini berbentuk piramid terbalik, di mana nantinya pucuknya disebut dengan apex cordis, dan untuk bagian dasarnya disebut dengan basis cordis. Nantinya di core ini, selain ada apex dan basis, ada juga 4 margo dan 4 subsias. Kita akan bahas mengenai apex cordis terlebih dahulu, yang merupakan pucuk dari core ini. Nah, apex cordis ini arahnya ke ventrocaudosinister, ke arah yaitu ke arah bawah, depan, dan kiri. Nah, untuk pembentuknya sendiri, apex cordis ini dibentuk oleh ventriculus sinister. Untuk letaknya sendiri, apex cordis setinggi spasium interkostal 5 kiri, dan pada orang hidup bisa teraba yang tempatnya disebut dengan ictus cordis. Sedangkan basis cordis dibentuk oleh yang pertama atrium sinistrum, kemudian ada juga sebagian kecil dari atrium dextrum, dan bagian proksimal dari vena besar. Berkebalikan dengan apex cordis, basis cordis ini arahnya ke cranio lateral dextra, yaitu ke belak atas belakang kanan. Basis cordis terfiksasi di posterior pada dinding perikardium dan berhadapan dengan corpus intervertebrata 5 sampai 8. Nah, kemudian kita akan membahas fasies-fasiesnya. Fasies-fasies cordis. Yang pertama ada fasies sternocostalis anterior yang ditunjukkan di gambar ini merupakan fasies sternocostalis atau fasies anterior. Nah, fasies ini dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang dimana di antaranya ada sebuah pencakungan yaitu sulcus interventricularis anterior. Kemudian fasies selanjutnya adalah fasies diafragmatika atau fasies inferior yang menghadap ke bawah dan berhubungan langsung dengan diafragma. Dia akan terpisah dari basis cordis, dipisahkan oleh sinus coronarius. Dan pembentuk dari fasies diafragmatika ini yaitu ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Nah, di antara ventriculus dexter dan ventriculus sinister ini dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Kemudian adalah fasies pulmonalis canis yang ada di sini merupakan fasies yang dibentuk oleh atrium dextrum, hanya atrium dextrum. Dan nantinya fasies ini menghadap ke pulmo dexter sehingga mengakibatkan di pulmo ada impresio kardiaka di pulmo dexter. Dan selanjutnya ada fasies pulmonalis kiri di sebelah sini yang terbentuk oleh ventriculus sinister dan sebagian dari atrium sinistrum. Eh, Dia menghadap ke pulmo sinister dan menyebabkan impresio kardiaka di pulmo sinister. Untuk margonya sendiri,
Untuk Bargo Dexter dan Sinister sama dengan fascia pulmonalis Dexter dan Sinister. Untuk Bargo inferior adalah tepi tajam di antara facies anterior dan diaphragmatica cordis. Untuk Bargo obtustus memisahkan facies pulmonalis anterior dan sinistra. Nah, itu dia struktur jantung eksternal. Kita lanjut ke struktur jantung internal. Nah, di dinding jantung ini terdiri dari tiga lapisan. Yang paling superficialnya adalah epikardium, kemudian makin ke profunda ada miokardium, dan di paling profundanya adalah endokardium. Nah, dalam menjalankan fungsinya, core ini em, ada 4 ruangan. Yang pertama adalah atrium dextrum, kemudian ventriculus sinistrum, ventriculus dextrum, kemudian ada ventriculus sinistrum, dan juga atrium dextrum. Nah, atrium ini menerima darah dari pembuluh darah yang mengembalikan darah ke jantung, yaitu disebut pembuluh vena. Sedangkan ventricle adalah kebalikannya mengeluarkan darah dari jantung ke dalam pembuluh darah arteria, yaitu pembuluh darah yang mengeluarkan darah dari jantung. Kita akan membahas mengenai ruang jantung satu persatu dimulai dari atrium dextrum. Nah, atrium dextrum ini merupakan ruangan yang bisa dibagi lagi menjadi 2 ruangan. Untuk ruangan utamanya disebut sinus venarum cavarum, dan untuk ruangan kecilnya disebut dengan auricula dextra yang ada di sini, yang dibentuk oleh musculi pectinati. Dan permukaannya cenderung lebih kasar dibandingkan dengan sinus venarum cavarum tadi. Dan di antara keduanya dipisahkan oleh crista terminalis. Nah, antar atrium, yaitu antar atrium dextrum dan sinistrum, akan dipisahkan oleh septum interatrial. Nah, di septum interatrial ini, saat fetus sebenarnya ada lubang yang disebut foramen ovale. Namun, saat sudah lahir, nanti akan mengalami obliterasi menjadi fossa ovalis dan tertutup. Masih di atrium dextrum, nantinya eh, dia juga akan berhubungan dengan ventriculus sinistrum, ventriculus dextrum. Penghubung di keduanya adalah ostium atrioventricular dextra. Dan akan di ostium itu akan ada pembatas yang disebut dengan valva atrioventricularis dextra. Itu juga dikenal dengan valva decuspitalis. Valva decuspitalis ini ada 3 valvula, yaitu valva anterior, posterior, dan septal. Nah, atrium dextrum ini yang akan dimurai oleh yang pertama vena cava superior melalui ostium vena cava superior. Kemudian ada vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior. Kemudian ada sinus coronaris melalui ostium sinus coronari dan vena cordis minimi melalui foramina venarum minimarum. Kita lanjut ke ventriculus dextrum yang di mana ventriculus dextrum ini merupakan ruangan kasar yang disusun dari rigi-rigi menonjol yang disebut dengan tetrabecula carneae. Tetrabecula carneae ini ada 3 jenis. Yang pertama, musculi papillaris. Kemudian ada tetrabecula septomarginalis dan rigi-rigi biasa. Nah, yang membatasi dia dengan ventriculus sinister adalah septum interventricular. Kemudian dia juga akan berhubungan dengan trunkus pulmonalis melalui ostium truncae pulmonalis yang dibatasi oleh valva truncae pulmonalis yang terdiri dari 3 valvula yang berbentuk seperti bulan sabit yang disebut dengan makanya disebut dengan valvula semilular. Yang terdiri dari valvula semilular anterior, dexter, dan sinister. Nah, membahas mengenai katup jantung tadi, sebelum kita lanjut ke
atrium dan ventriculus sinistrum, kita akan bahas mengenai katup jantung. Untuk mekanismenya sendiri, nantinya muskuli papilares yang ada di sini akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga korda tendinea akan menegang dan menarik kuspis-kuspis ini secara bersamaan sehingga kuspis tertutup. Nah, nantinya mm, proses ini membantu korda tendinae dari satu musculus papillaris dimulakan dengan dua kuspis yang berdekatan. Nantinya mencegah berpisahnya suatu kuspis dengan kuspis lainnya ketika mereka tertutup saat korda tendinae menekan. Kuspis dari katup inilah yang menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter. Mekanisme ini juga berlaku di katup-katup yang lain. Oke, kita lanjut ke atrium sinistrum yang ada di gambar ini. Untuk atrium sinistrum sama seperti atrium dextrum ada dua ruangan. Yang pertama ruangan utamanya disebut sinus venorum cavarum dan ruangan yang lebih kecilnya adalah auricula sinistra. Dengan eh, yang bermuara di atrium sinistrum ini adalah dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nantinya atrium sinistra ini akan berhubungan langsung dengan ventriculus sinistrum melalui ostium anterioventricular sinistrum. Nantinya di sini ostium anterioventricular sinistrum akan ada sekat atau katup yang disebut dengan katup mid, katup vicus pidalis. Valva vicus pidalis ini terdiri dari dua kuspis, yaitu kuspis anterior dan kuspis posterior. Masing-masingnya dihubungkan oleh musculus papillaris oleh chorda tendinae. Dan mekanismenya untuk katup ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di katup tricuspidalis tadi yang sudah dibahas. Kita lanjut ke ruangan yang terakhir adalah ventriculus sinistrum. Nah, ini merupakan ruangan yang membentuk apex cordis dan ketebalan dari ventriculus sinistrum ini 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan ventriculus dexter. Karena memang kerja dari otot ventriculus yang ada di ventriculus sinistrum ini lebih keras karena memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta disebut dengan vestibulum aorta, yang dimana ketika akan masuk ke ostium aorta akan ada valva lagi yang disebut dengan valva seminularis aorta. Terdiri dari valva seminularis dextra, sinistra, dan posterior. Nah, itulah pembahasan mengenai struktur jantung eksterna, struktur jantung interna, dan juga tadi kita sudah membahas mengenai mekanisme katup jantung. Selanjutnya, kita membahas saja ke topik selanjutnya, yaitu mengenai diafragma dan mediastinum. Diafragma memisahkan antara kavitas torakis dengan kavitas abdominis. Ada dua bagian utama dari diafragma. Untuk bagian perifernya, itu adalah pars muscularis, sedangkan di bagian sentralnya disebut dengan centrum tendineum. Oke, untuk pars muscularis dibentuk oleh otot akan dibagi lagi menjadi 3 pars, yaitu yang pertama pars sternalis yang ada di sini, kemudian ada pars costalis dan pars lumbalis. Untuk pars sternalis, dia merupakan berkas otot kecil yang melekat pada dorsal processus poideus. Kemudian dari situ dia akan berjalan descendens dan berinsersio ke centrum tendineum. Sedangkan untuk pars costalis
Dia berorigo pada facies interna, 6 cartilaginous costales, dan 4 os costal paling caudal. Serabutnya nanti berjalan ke medial dan berinsersio ke centrum tendineum. Dan yang terakhir adalah untuk pars lumbalis sendiri. Origonya ada di dua buah arcus lumbocostalis dan pars superior costus vertebrae lumbalis. Kemudian untuk centrum pteridiumnya, dia merupakan aponeurosis yang tipis dan kuat. Pada bagian ini terdapat struktur yang bisa diamati. Yang pertama adalah hiatus aorticus yang ada di sini. Hiatus aorticus ini setinggi vertebra thoracica 12 yang nantinya akan dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan vena hemiazygos. Kemudian akan ditemukan juga hiatus esophagus. Hiatus esophagus ini setinggi vertebra thoracica 10 yang akan dilalui oleh esophagus, nervi vagi, ramus esofagi, arteri gastrica sinistra. Kemudian juga akan ada foramen vena cava yang akan yang setinggi vena thoracica 8 dan dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Kemudian juga akan ditemukan trigonum sternocostal yang akan dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Nah, untuk inervasinya sendiri, diafragma diinervasi oleh nervus phrenicus. Kemudian vaskularisasinya oleh yang pertama arteri verenica inferior, arteri verenica superior, arteri perikardioverenica, arteri musculoverenica, arteri intercostalis posterior 10 sampai 12 dan dasar venanya paralel dengan arterinya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai diafragma. Langsung saja kita ke materi selanjutnya adalah yang membahas mengenai mediastinum. Mediastinum adalah ruangan pemisah yang memisahkan dua cavitas pleuralis. Dia akan membentang dari sternum sampai corpus vertebrae dan juga untuk vertikalnya dari aparatura thoracica superior sampai diafragma. Nantinya akan banyak struktur yang ditemukan di dalam mediastinum ini. Dan nantinya akan ada bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis hingga pertemuan hingga diskus intervertebralis antara vertebra thoracica 4 dan 5 yang membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Nantinya mediastinum inferius ini masih akan dibagi menjadi bagian-bagian lain. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai mediastinum superius. Mediastinum superius ini membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane. Untuk batas-batasnya sendiri, untuk batas superiornya berbatasan dengan usus jugularis, untuk inferiornya berbatasan dengan bidang tadi, kemudian untuk lateralnya oleh berbatasan dengan pars mediastinalis pleura parietalis. Kemudian struktur-struktur yang dapat ditemukan di mediastinum superius yang diantaranya adalah thymus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan tiga percabangannya, vena brachiocefalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava inferior, nervus vagus, nervus lateral superior, vasus phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya. Serta ada pembuluh-pembuluh darah kecil dan pembuluh-pembuluh limfe. Nah, sedangkan untuk mediastinum inferiusnya, dia membentang dari transverse thoracic plane sampai diafragma. Dibagi menjadi tiga, yaitu mediastinum anterius, medius, dan posterius. Untuk mediastinum anterius ini, dia di anterior sulcus pericardii dan posterior dari corpus sterni dan musculus transversus thoracis. Nah, struktur-struktur yang ada di dalamnya diantaranya adalah sisa timus, jaringan ikat longgar, lemak, pembuluh limfe, dan beberapa limfonodi, serta cabang-cabang pembuluh darah thoracica interna. Sedangkan untuk mediastinum mediusnya,
Struktur yang ada di dalamnya adalah perikardium, skor, nervus venicus, pangkal, aorta, arteriae, dan vena pulmonalis, vena cava, bronchi primarii, dan pembuluh darah kecil, serta beberapa nervus lainnya. Yang sedangkan untuk mediastinum posterius, dia eh, struktur yang ada di dalamnya diantaranya adalah esofagus dan plexus nervosum yang terkait, ada aorta thoracika dan sabang-cabangnya, sistema vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus dan nadi limfatika terkait, truncus lymphaticus, nervus vagus, dan nervus spongiosus thoracis. Nah, itulah pembahasan mengenai diafragma dan mediastinum. Nah, sehingga ketiga topik tadi sudah dibahas semua. Sekian dari saya. Terima kasih.